Baik, halo teman-teman semua. Untuk pertemuan kedua kali ini kita akan mempelajari tentang subnetting ya teman-teman. Jadi apa itu subnetting ya? Jadi subnetting itu sebenarnya teknik ya teman-teman. Dia teknik untuk memecahkan jaringan untuk menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Nah, misalkan biasanya kalau jaringan tuh ada sampai 255 poin ya atau lebih gitu ya misalkan ya. Nah, itu bisa diperkecil teman-teman. Kalau misalnya kalian ingat ya pertemuan kemarin itu kan saya bilang jaringan ini bisa untuk sebuah case di company, misal ada divisi A, B, C. Nah, itu bisa pakai subnetting teman-teman. Jadi divisi A dia pakai rentang IP segini, divisi B segini, divisi C segini. Kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita bakal belajar yang namanya subnetting system network ya. Terus ada network administrator, kemudian ada ya IP address ABC, itu kan kemarin udah kita bahas juga. Kemudian nanti kita prosedur subnetting menggunakan si CIDR ini juga. Nah, CIDR itu classes inter domain routing. Nah, nanti akan kita bahas ya, nanti kita pakai ini. Kemudian nih manfaatnya bisa kalian baca sendiri lah ya untuk manfaatnya. Kemudian selanjutnya analoginya kayak gini teman-teman. Jadi misal kita dapat satu network nih. Biasanya kita dapat network tuh dari ISP ya, atau Internet Service Provider. Nah, biasanya tuh kita dapat IP misal 192.168.1.0. Nah, ini network nih, ini yang dapat terhubung ke jaringan. Kemudian ini orang-orang yang akses si network ini nih teman-teman. Dia mengakses network ini gitu loh. Nah, kenapa kita butuh subnetting? Karena bisa kita lihat ya, ini kan paling nggak nyampe 20 orang yang akses ya, tapi bisa dilihat IP-nya tuh akhirnya tuh acak teman-teman. Jadi ada yang 100, ada yang IP-nya 64, ada yang IP-nya 111. Nah, ini kan menyusahkan kita atau menyulitkan kita ya untuk memanage si IP tersebut teman-teman. Nah, maka dari itu kita butuh subnetting nih. Jadi biar kita tahu, oh rentang IP-nya segini aja deh buat si divisi kamu gitu loh. Nah, kurang lebih kayak gini teman-teman, biar lebih jelasnya lagi ya. Nah, analogi subnettingnya kayak gini. Jadi misal ya, ini ada divisi ya, ini misal divisi IT, divisi HR, divisi produksi, ini ada divisi engineering gitu. Nah, jadi nanti si IT ini ya, si atau si A ini dia dapat IP sampai si 63 aja. Jadi dari awal sampai 63. Kemudian si B ini dia dapat IP dari 63 sampai ke 127. Nah, kemudian si C dia dapat si 127 sampai 191. Nah, kemudian si D ini dapat dari 191 sampai 255. Kayak gitu. Tapi ini enggak, ini harusnya ditambah 1 ya. Jadi biasanya dari 65. Nanti akan kita bahas lagi lah itu untuk analogi subnetting ya. Pokoknya kurang lebih kayak gitu nih analoginya. Jadi biar bisa dibagi-bagi kayak gini. Nah, kemudian untuk angka pastinya ya, angka pastinya tuh kayak gini teman-teman. Oh enggak, ini kita ke CIDR dulu, nanti angka pastinya nanti setelah ini. Nah, CIDR tuh apa? CIDR tuh dia tuh yang bentuknya kayak gini teman-teman. Ini biasanya ada di Mikrotik sih ya. Kalau di Cisco kayaknya jarang. Nah, di Mikrotik tuh biasanya ada IP, kemudian ada slash. Nah, slashnya ini biasanya 24 ya. Kalau 24 tuh berarti dia 255 subnet. Nah, tapi bisa dikecil jadi 26, 27 dan segala macam. Nah, 24 ini apa? 24 ini tuh berapa banyak angka 1 di sini teman-teman. Ini kalau misalnya kalian hitung, ini ada 24, terus yang ini sisanya 0 ini itu adalah 28. Yang 0 ini adalah 8. Jadi total keseluruhan ini itu harusnya ada 32 ya. Nah, 1111 ini sampai titik itu totalnya ada 255. Nah, ini dari mana? Nah, nanti akan kita bahas ya setelah ini. Kemudian kalau misalnya ini 00 ya pasti 0 lah hasilnya gitu ya. Nah, ini akan kita bahas lagi cara untuk menghitung si CIDR. Oh, ini ada tabelnya dulu ya. Jadi sebenarnya ini table sheet ya. Kalau misalnya kalian malas ngitung, nih ada tabelnya. Ini bisa kalian pakai aja nanti. Kita mau ngitung dulu aja CIDR ya. Nah, ini adalah contoh subnetting ya. Jadi kita akan menghitung CIDR di sini. Misal ya, kita dapat IP 192.168.10.0, kemudian slash 26. Tadi kan kita udah tahu nih ya, slash 26 tuh berarti angka satunya tuh ada 26, ada sebanyak 26, kemudian sisanya angka 0.
Nah, kemudian cara untuk menghitung si CIDR ini, kita pakai table yang ini teman-teman ya, table ini cara ini untuk menghitung si CIDR. Ini tabelnya tabel udah pasti ya teman-teman. Jadi cara hitungnya kita lihat titik di akhir ini aja nih. Jadi kan ini ada 1, 2, 3 titik nih. Nah, kita pakai yang ini aja nih teman-teman. Kita pakai yang ini. Nah, misal karena di sini hanya ada 2 angka 1, jadi angka satunya tuh ditaruh di sini. Jadi kita angka 1 yang ini taruh sini, angka 1 yang ini taruh sini gitu. Ya kalau misalnya di sini angka 1 ya taruh sini, karena ini 0 jadi 0 taruh sini, taruh sini gitu. Nah, kemudian kita dapat nih desimalnya 255, 255, 255, 192. Nah, 192 ini dapat dari mana? 192 ini dapat dari penjumlahan si angka 1 yang ada di sini. Ya. Kalau misalnya yang ini 1, maka yang ini juga ikut jumlahin gitu. Jadi 128 tambah 16 tambah 64 tambah 32. Kalau misalnya ini angka 1 ya, tapi kan di sini 0. Nah, jadi di sini 192 karena 128 tambah 16 tambah 64 gitu, teman-teman. Nah, kemudian kita bakal ngeliat nih jumlah subnet. Jumlah subnet itu apa? Jumlah subnet itu jadi kayak jumlah gang ya, kalau atau jumlah divisi yang bisa dibagi gitu. Yang kayak tadi loh, yang ini. Nah, yang ini namanya jumlah subnet. Ini kan ada 4 nih, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4. Nah, yang ini juga ada 4. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Cara hitungnya adalah 2 pangkat X. X itu apa? X itu adalah banyaknya angka 1 yang bisa kita pakai. Yang ini ya, angka 1 yang ini. Bukan angka 1 yang ini ya teman-teman, ini kebanyakan. Nah, terus kita dapat nih berarti angka satunya kan tadi ada 2 ya. Berarti 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian jumlah hostnya nih. Jumlah hostnya itu adalah angka 0. Nah, angka 0-nya ya udah berarti ada 6 ya teman-teman. Nah, berarti jumlah hostnya itu 2 pangkat Y kurang 2. Nah, Y-nya itu kan tadi angka 0 ya. Banyaknya angka 0. Kemudian tinggal kita jumlahin aja. Berarti banyaknya host yang bisa kita ambil yaitu 62 per gang. Ya, jadi setiap satu gang ini dia punya 62 host. Kemudian ada blok subnet. Nah, blok subnet ini itu gunanya untuk menghubungkan teman-teman. Jadi menghubungkan antar subnet. Nah, blok subnetnya ini kita mulai dari 0, kemudian ditambahin si 2 pangkat 6. Nah, jadi 2 pangkat 6 kan 64 ya. Jadi mulai dari 0 ya. Jadi 192.168.10.0 kemudian tambah 64 tambah 64 tambah 64 kayak gitu teman-teman. Atau bisa juga 256 kurang 192. 192 nya dapat dari mana? Dari si desimal ini teman-teman. Kayak gitu. Jadi nanti hasilnya 64. Nanti dia kelipatan 64. Jadi kayak gini. 0, 64, 128, 192 kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita langsung aja ke materi Cisco-nya. Jadi di sini saya akan langsung coba implementasi si subnet tersebut. Kita pakai router PT yang ini ya, yang ada di sini. Gak bisa pakai router lain karena router yang si PT ini dia itu ada si CFE-nya ini teman-teman. Ini yang bakal kita pakai. Pertama kalian matiin dulu si CFE-nya, si routernya ini. Kemudian kalian drag and drop nih si CFE-nya ke sini. Terus drag and drop ke sini. Kenapa kita butuh 4? Karena nanti kita bakal pakai si 4 gang itu. Kemudian dinyalain lagi. Kemudian silang. Selanjutnya kita pakai PC 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukin kabel sini 1. Ini harusnya dia ke switch dulu ya teman-teman. Nanti yang terakhir kita ke switch deh. Kenapa kita ke switch nanti akan aku kasih tahu. Nah, ini udah. Kemudian kita atur nih si IP dari router tersebut. Oke, kita lihat ya. Ini kan dia kehubung ke F00, 10, terus ke 60. Ini kita lihat ya, 00 ini kita onin dulu, kemudian kita masukin IP-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet masknya kita mau ngikutin yang tadi, jadi 192. Yang ini juga kita ingat 192.168.1. Tadi nambahnya berapa ya? Lupa lagi. Sebentar.
oh titik 65. Nah jadi tadi yang titik 1 ini yang ini ya teman-teman. Nah titik selanjutnya titik 65 nih yang ini. Jadi 192.168.1 titik 65. Nah 192 dia otomatis keisi. Kalau misalnya selain titik 65 gimana misalkan titik 2 deh gitu, dia nggak akan bisa teman-teman. Nah nih overlaps di phase Ethernet 0,0, jadi dia harus ngikutin di titik 65 titik 65. Nah dia akan otomatis. Kemudian selanjutnya yang 6 yang 6 ya, phase Ethernet 6 kita onin. Terus ini kita pakai 129. Oke, nah yang 7 ini kita onin juga. Kita pakai yang ini 193 atau 192 ya? Oh ya 193 benar. Meskipun itu nanti ya. Oke, ini udah. Kemudian kita setting CPC nya. Ini harus pakai statik ya teman-teman. Kalau misalnya mau pakai DHCP kalian harus setting dari router. Nah itu pakai command line. Aku rada males, jadi kalian ini aja nanti sendiri. Ini IP addressnya di rentang 2 sampai 60. Aku lupa. Rentang ini kan host awalnya tadi 1, berarti rentangnya 2 sampai 62. Gitu teman-teman. Ini penting jadinya ya. Jadi 192.168.1.6 titik 2 aja deh. Nah ini 0 aja nggak apa-apa. Gateway-nya 192.168.1.1. Ngikutin si IP router ya. Oke, ini udah. Terus yang ini kita config desktop. Ikutin aja 192 tadi 65, berarti ini 66. Ini 65. Oke, ini harusnya udah bisa nih teman-teman. Terus kita klik ini ya biar cepet, biar dia routingnya cepet. Di situ file, kita coba lagi. Sukses teman-teman. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian nggak percaya nih tentang si IP-nya ini, kalau misalnya kalian ubah nih misalkan jadi 3 deh gitu, ini pasti dia bakal fail teman-teman. Cepetin progress fail, dia nggak akan bisa, dia nggak akan connect kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sih teman-teman untuk subnetting ya. Nah, kenapa tadi aku bilang ini harusnya pakai switch? Karena kalau pakai switch dia bisa membagi si jaringan tersebut. Jadi dia kalau router kan dia cuma bisa satu PC, kalau switch itu bisa pakai banyak PC sekaligus. Kayak gini. Set. Nah, jadi dia bisa pencet. Jadi dia bisa kayak gini. Nah, jadi nanti si PC ini, 3 PC ini itu punya rentang IP yang terakhir, yang berapa tadi terakhir ya? Si 194 sampai 255. Nah, ini rentangnya. Nah, kalau yang ini kan cuma satu doang nih bisanya nih, nggak bisa nambah lagi. Nah, kalau pakai switch dia bisa nambah sebanyak itulah pokoknya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman untuk subnetting kali ini. Mungkin harusnya sih sampai routing ya, cuman kayaknya kepanjangan videonya, jadi nanti aku bakal kasih video lain tentang routing. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Kalau misalnya bingung ya atau ada pertanyaan, feel free aja teman-teman bisa nanya nanti ya, atau bisa chat aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Selamat mengerjakan activity ya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.